Doraemon pun memberikan Nobita sebuah pistol untuk bunuh diri. Halo pribadi, baik lagi dengan aku Diki Misteri Kisah Misteri. Jadi seperti biasa jangan lupa di like, komen, dan share guys. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe dulu channel ini. Aku doakan kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Dan yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Jadi guys, di video kali ini aku akan menceritakan teori-teori konspirasi di serial kartun Doraemon. Siapa sih yang nggak tahu dengan kartun ini? Kalau kalian tidak tahu dengan kartun ini, berarti kalian baru lahir. Kartun Doraemon hingga kini masih berlangsung, seolah-olah nggak punya ending. Sejumlah teori-teori ini muncul dari para penggemar dan memiliki nuansa yang berbeda-beda guys. Mulai dari yang tragis sampai yang mengharukan atau menyedihkan. Buat pecinta serial kartun ini, kalian sudah nggak asing lagi pastinya dengan kartun Doraemon ini guys. Benar sekali, anime yang diadaptasi dari manga karya Fujiko F. Fujio memang sudah sangat terkenal dan telah hadir dalam bentuk kartun sejak tahun 1973 guys. Dan sampai sekarang pun kartun Doraemon itu guys masih menemani kita, seolah-olah nggak memiliki endingnya guys. Hal ini karena sang kreator orisinal telah meninggal dunia pada tahun 1996 silam. Meski begitu, beberapa penggemar dari serial tersebut ada yang membuat teori mengenai endingnya film Doraemon ini guys. Nuansa dari teori ending film Doraemon tersebut banyak berbagai versi dan macamnya guys. Mulai dari tragis hingga yang mengharukan. Siapa sangka, ternyata karakter kartun yang sering kita tonton itu yang namanya Nobita memiliki konspirasi yang menyeramkan di dalam film itu guys. Inilah fakta Nobita yang jarang diketahui oleh banyak orang. Daripada penasaran, sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa tinggalkan jejak kalian seperti like, komen, dan share ke teman-teman kalian, sosial media kalian juga guys. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe dulu guys. Jika kalian merasa takut, wajib banget didampingin orang tua kalian. Kalau enggak, teman-teman kalian guys, tetap tenang, enjoy, dan jangan panik, dan selalu tetap hati-hati karena mereka benar-benar ada guys. Jika sudah semuanya, langsung saja kita mulai. Oh ya guys, kalian pasti sudah nggak asing lagi kalau melihat tumpukan-tumpukan pipa beton di serial kartun Doraemon itu. Di Tanah Lapang tempat Jaya dan kawan-kawan sering bermain, terdapat tumpukan pipa beton. Kalian yang sering nonton film Doraemon atau kartun Doraemon ini pasti tahu deh pipa apa yang dimaksud. Sekarang pertanyaannya, mengapa pipa beton itu ada di sana? Cerita asli Doraemon ini tidak pernah menceritakan atau ngebahas tentang pipa itu guys. Tapi misteri tentang pipa ini akhirnya terungkap. Pipa beton atau dalam bahasa Jepangnya sering disebut dakon, merupakan simbol pembangunan negara Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Sebelum pipa ini digunakan, dakon atau pipa ini biasanya disimpan di tanah lapang, yang seringkali jadi tempat bermain anak-anak di Jepang guys. Oke guys, di video kali ini aku bukan ngebahas tentang misteri pipa beton atau dakon yang sering dijadikan tempat bermain Nobita dan kawan-kawan. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang teori konspirasi si Nobita di film Doraemon. Karakter Nobita sering muncul sebagai peran utama di film Doraemon ini guys, dengan ciri khasnya yang memakai kaos kuning dan celana hitam atau biru gitulah. Nobita ini sukses menghibur semua orang seperti kita dulu nontonnya guys, dengan tingkah laku konyolnya itu. Doraemon menghadirkan berbagai imajinasi yang selalu diinginkan setiap orang. Salah satunya adalah ras manusia lain di Doraemon. Selain itu, kacamata bulatnya yang besar juga menjadi ciri khas dari karakter yang sering dibully oleh teman-temannya itu guys. Ya, seperti Giant dan Sunio ini yang sering membuli Nobita. Nah, tapi siapa sangka, ternyata di balik kelucuan dari salah satu karakter ini ternyata menyimpan banyak teori konspirasi di dalamnya guys. Penasaran apa saja teori konspirasinya itu? Langsung saja cek video ini guys sampai habis ya. Yang pertama adalah plot kartun di film Doraemon ini adalah imajinasinya si Nobita. Dalam teori yang satu ini, si Nobita ini dikisahkan sebagai seorang anak dengan gangguan mental. Penyakit mentalnya itu diakibatkan oleh perlakuan buruk dari kedua orang tua Nobita kepada si Nobita itu guys. Nobita pun dikisahkan hanya bisa berbaring di tempat tidur karena penyakit yang dideritanya ini guys. Untuk meringankan rasa penyakitnya itu, Nobita pun berimajinasi. Jadi seluruh karakter dan plot di film Doraemon itu adalah imajinasinya si Nobita guys, yang terbaring karena penyakit gangguan mentalnya itu.
Teori ini sempat menimbulkan kegaduhan oleh penggemar serial animasi Doraemon ini guys, dan menyangka bahwa ini merupakan ending sungguhan dari film itu. Bahkan pihak yang menangani seri Sang Robot Kucing pun sampai harus mengklarifikasi gara-gara teori ini guys. Yang kedua, Nobita membunuh Doraemon. Teori ending yang dibuat oleh Indra Atmana ini terbilang cukup tragis dan brutal guys. Gimana enggak, si Nobita ini dikabarkan membunuh Doraemon menggunakan tongkat baseball dengan cara yang sangat sadis guys. Nobita melakukan ini karena dia merasa kesal dengan Doraemon yang pelit dan gak mau nurut perintahnya Nobita. Setelah membunuh Doraemon, Nobita kemudian dengan puasnya menggunakan alat-alat canggih yang ada di kantong Doraemon ini guys, untuk membalaskan dendamnya kepada Giant dan merebut hati si Shizuka. Namun Nobita ini merasa kesepian dan mulai menyesali perbuatannya yang membunuh Doraemon ini guys. Saat itu juga Nobita langsung terbangun dari mimpinya guys, dan melihat Doraemon sedang duduk di sampingnya. Ternyata mimpi yang buruk itu merupakan perbuatan si Doraemon yang menggunakan bantal canggihnya guys, agar si Nobita ini dapat berperilaku mandiri dan tidak selalu mengandalkannya. Yang ketiga, Nobita ini sekarat setelah jatuh guys. Pada versi yang satu ini, Nobita dikisahkan mengalami cedera yang sangat serius setelah dia terjatuh dan menumbur sebuah batu guys. Hal ini membuat cowok yang pakai kacamata itu sempat koma demi menyelamatkan nyawa Nobita. Doraemon ini kemudian menjual seluruh peralatan canggihnya untuk biaya operasi si Nobita ini guys. Sayangnya operasi itu tetap saja tidak bisa menyembuhkan Nobita. Di luar dugaan, ternyata Doraemon ini masih mempunyai alat yang mampu membuat si penggunanya pergi kemana saja. Nah, untuk permintaan terakhirnya, Nobita pun memilih untuk pergi ke surga menggunakan alat canggih itu guys. Ending ini pun menjadi sebuah teori yang sangat menyedihkan di kalangan penggemar serial kartun Doraemon guys. Yang keempat, Nobita bunuh diri. Ending alternatif ini nggak kalah saing ketimbang sebelumnya guys. Seperti yang kita ketahui, si Nobita ini selalu ngeluh kepada Doraemon yang meminta si robot kucing ini untuk memecahkan masalahnya. Nah, dalam versi ini guys, Doraemon pun memberikan Nobita sebuah pistol untuk menyelesaikan sebuah masalahnya, alias menyuruh si cowok kacamata ini atau Nobita ini untuk bunuh diri. Tentunya ending ini sangat brutal dan nggak masuk akal. Mungkin bakal ditampilkan dalam versi animasinya guys. Lagi pula ending ini dibuat sebagai sebuah lelucon yang merasa jengkel dengan kelakuan Nobita yang selalu ngeluh dan selalu mengandalkan si robot kucing itu guys, atau Doraemon. Yang kelima, baterai Doraemon ini habis. Teori ini dibuat oleh seorang penggemar yang bernama Nobuo Sato yang menceritakan bahwa si Doraemon ini baterainya habis yang membuat dirinya mati total. Namun Nobita nggak dapat dengan mudahnya mengganti baterai Doraemon ini guys, sebab memori yang terdapat di dalam Doraemon ini bisa-bisa terhapus total jika dilakukan secara asal-asal saja guys. Nobita pun memiliki dua pilihan, yakni membiarkan ingatan robot kucing ini hilang atau menunggu seorang teknisi dari masa depan untuk memperbaiki sang robot kucing itu guys. Namun Nobita yang awalnya dikenal sebagai anak pemalas pun mengalami perubahan sifat yang sangat drastis dan kemudian tumbuh dewasa menjadi seorang ahli teknisi robot. Pada akhirnya Nobita yang seorang teknisi robot ini memperbaiki Doraemon dan juga mempertahankan memorinya guys. Usahanya pun berhasil. Dan kalimat pertama yang terlontarkan dari mulut Doraemon pertama kali ialah, "Nobita, PR-mu sudah selesai belum?" Teori ini mungkin menjadi satu-satunya yang paling masuk akal dan mengharukan di setiap teori-teori lain guys. Oke guys, sampai di sini dulu teori konspirasi tentang Nobita di film Doraemon guys. Jika ada kesalahan-kesalahan kata saat aku membahas teori konspirasi Doraemon ini di video aku, sekali lagi aku minta maaf sebesar-besarnya guys.